Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Tetap jaga kesehatan ya, dan tetap di rumah aja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi fisika kelas 12 MIPA tentang gelombang. Sebelum saya menjelaskan materi gelombang, ada yang tahu apa itu gelombang? Ya, gelombang adalah getaran yang merambat. Sebelum saya melanjutkan ke materi berikutnya, ada dua pembahasan yang akan saya jelaskan. Pembahasan pertama mengenai pengertian gelombang, karakteristik gelombang mekanik, jenis-jenis gelombang mekanik, dan gelombang pada permukaan air. Dan pada pembahasan kedua, kita akan membahas mengenal gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Kita ke materi pertama, yaitu pengertian gelombang. Gelombang mekanik adalah gelombang yang dihasilkan dari perambatan energi mekanik pada suatu medium yang berasal dari getaran suatu benda yang mengganggu medium sekitarnya. Contoh gelombang mekanik yaitu gelombang bunyi, gelombang tali, gelombang pegas, dan gelombang pada permukaan air. Berdasarkan sumbernya, gelombang juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik yaitu gelombang yang berasal dari sumber dari getaran mekanik. Contohnya tadi ada gelombang bunyi, ada gelombang tali, ada gelombang pegas, dan ada gelombang pada permukaan air. Dan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang bersumber dari getaran medan listrik dengan medan magnet, sehingga tidak membutuhkan media dalam merambat. Contohnya cahaya, gelombang radio, dan sinar X. Kita ke materi yang kedua, yaitu karakteristik gelombang mekanik. Ada 4 karakteristik gelombang mekanik. Yang pertama, panjang gelombang atau dilambangkan dengan L kecil. Yang kedua, yaitu periode gelombang yang dilambangkan dengan T besar. Yang ketiga, frekuensi gelombang yang dilambangkan dengan F kecil. Keempat, cepat rambat gelombang yang digambarkan dengan V kecil. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu jenis-jenis gelombang mekanik. Menurut arah getaran dan arah perambatannya, gelombang dapat dibedakan menjadi dua. Satu, gelombang transveral, yaitu sebuah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang. Yang kedua, gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya berimpit atau sejajar dengan arah perambatan gelombang. Kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu gelombang pada permukaan air. Bentuk gelombang yang dihasilkan oleh permukaan air dapat berupa lingkaran-lingkaran atau garis lurus tergantung pada bentuk benda yang bergetarnya. Muka gelombang didefinisikan sebagai kedudukan titik-titik yang memiliki fase sama pada suatu gelombang. Kita ke materi berikutnya, yaitu gelombang seismik. Sebelum saya menjelaskan tentang materi gelombang seismik, apakah ada yang tahu apa itu gelombang seismik? Gelombang seismik adalah rambatan energi yang disebabkan karena adanya gangguan dari gerak bumi.
Gelombang seismik dikelompokkan menjadi 3 bagian yang terdeteksi oleh seismografi. Yang pertama, gelombang primer, dan yang kedua, gelombang sekunder. Untuk tambahannya, masih dalam materi gelombang mekanik, yaitu kecepatan perambatan gelombang mekanik, yang terdiri dari panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan. Rumus perambatan gelombang longitudinal pada benda padat adalah V sama dengan akar E per P. E adalah modulus elastis bahan dan P adalah massa jenis bahan. Yang kedua, rumus perambatan gelombang longitudinal pada benda cair. V sama dengan akar B per P. B adalah modulus Brooke. Terakhir adalah sifat-sifat gelombang mekanik. Ada 4 sifat dari gelombang mekanik. Yang pertama, pemantulan gelombang air. Yang kedua, pembiasan gelombang air. Persamaan atau rumus pembiasan gelombang air sebagai berikut. Yang ketiga, difraksi gelombang air. Peristiwa difraksi atau lenturan dapat terjadi jika sebuah gelombang melewati penghalang atau celah sempit. Yang keempat, interferensi gelombang air dibagi menjadi 2, yaitu interferensi maksimum dan interferensi minimum. Interferensi maksimum atau kontribusi adalah pertemuan kedua buah gelombang yang saling menguatkan. Sedangkan interferensi minimum atau destruktif, pertemuan dua buah gelombang yang saling melemahkan. Kita ke pembahasan kedua, yaitu mengenal gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Ada yang tahu apa itu gelombang berjalan? Bukan, gelombang berjalan bukan gelombang yang berjalan-jalan ya. Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudo dan fasenya sama setiap titik yang dilalui gelombang. Sedangkan gelombang stasioner adalah jenis gelombang yang memiliki amplitudo tak tetap atau berubah-ubah. Gelombang stasioner juga dikenal dengan gelombang tegak atau gelombang berdiri. Gelombang stasioner dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu yang pertama, gelombang stasioner yang diakibatkan oleh pemantulan di ujung terikat. Yang kedua, gelombang stasioner dengan ujung bebas. Kita lanjut ke materi kedua, pembahasan kedua, yaitu tentang gelombang berjalan. Rumus kecepatan perambatan gelombang adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada persamaan gelombang berjalan dan dirumuskan sebagai berikut. Dan di sini juga ada rumus sudut fase gelombang di titik P. Bisa dilihat. Yang kedua, ada superposisi gelombang. Sehingga didapatkan persamaan gelombang hasil dari superposisi 2 gelombang adalah sebagai berikut. Bisa dilihat? Ya. Superposisi atau perpaduan 2 gelombang terjadi pula pada gelombang datang dan gelombang pantul dari seutas tali yang bergetar secara terus-menerus. Ketiga, ada gelombang stasioner. Terdiri dari tempat simbol S dan tempat simpul perut. Selanjutnya, masih mengenai gelombang stasioner,
Yang pertama, gelombang stasioner akibat pemantulan pada ujung terikat. Dan yang kedua, gelombang stasioner akibat pemantulan ujung tali bebas. Dibagi menjadi dua, yaitu satu, menentukan letak simpul gelombang, dan yang kedua, menentukan letak perut gelombang. Alhamdulillahirrabbilalamin, penjelasan materi fisika untuk kelas 12 MIPA mengenai gelombang telah selesai. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dan dimengerti oleh teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home dan stay healthy.